Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Iya, akhirnya Nah, masuk. iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Halo, boleh boleh saya coba share screen untuk presentasi biar nanti lancar? Gimana? Oh iya, boleh, Pak. Coba share screen dulu. Coba ya. Iya, Pak. Berarti Joshua stop presenting dulu ya. Kalau ini kelihatan nggak udah? Wah, belum kelihatan sih. Josin coba stop presenting. Iya, iya. Just coba stop presenting dulu. Oke, Pak. Coba di share Ya. screen. Kelihatan? Lagi loading. Loading ya masih ya. Iya. Udah, Pak. Tapi kok aneh ya share screen-nya bukan. Seperti ini kelihatan nggak? Nah, udah. Udah kelihatan ya? Iya, Ya. kelihatan. Ya, saya stop ya share screen-nya ya. Oke, Pak. Oke, silakan Joshua untuk mulai. Cek cek, oke. Salam semua. Halo. Ya, bersyukur untuk, iya iya, oke. Bersyukur untuk ini ya, seminar kita, webinar kita yang kesekian kalinya. Ini yang terakhir. eh, udah banyak yang kita lalui, tapi kita harus mengakhirinya juga. Nah, ini sesi yang terakhir, sesi sharing kembali oleh Pak Daniel. Kalau teman-teman ingat, Pak Daniel ini kemarin di pertemuan pertama sharing juga gitu. Nah, ini untuk mengakhiri rangkaian webinar kita, akan ada sharing lagi dari Pak Daniel.
Eh, Meskipun kita nggak bertatap muka langsung, tapi anehnya ini rasanya sama aja, sama-sama nervous, harus berada di depan orang, dan mungkin agak aneh juga untuk pembicara nanti kayak ngomong sendiri gitu ya. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita mulai ya, aku mau ajak rekan-rekan sekalian untuk review kembali apa yang udah kita lalui dari tanggal 30 kemarin. Nah, yang materi yang pertama yang kita ikuti adalah mengenai the basic principles of work. Nah, di sini kita belajar apa itu makna bekerja, tujuan bekerja, kemudian motivasi bekerja. Kemudian di minggu berikutnya, tanggal 6 Juni, kita belajar mengenai Green Entrepreneurship Week. Nah, ini ada 4 bidang yang kita pelajari mengenai pertanian, peternakan, kehutanan, kemudian kedokteran hewan. Ini pembicaranya alumni-alumni kita. Kemudian di minggu berikutnya, Suara Justin hilang ya? Hilang sinyal. Iya kayaknya. Jos, mungkin koneksinya gitu ya. Koneksinya lagi buruk. Oke. Nah, sebentar ya teman-teman. ya sorry ya, internetnya terputus. Yang minggu lalu kita belajar mengenai job seeking week. Di sini kita ada 2 materi yang kita pelajari mengenai tips membuat CV dan surat lamaran, kemudian tips wawancara kerja. Itu minggu lalu. Kemudian minggu ini sebagai penutup, kita mau belajar mengenai pandangan Alkitab mengenai yaitu how to integrate faith and work. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari, pentingnya iman, etos kerja, dan relasi dalam dunia kerja yang akan kita ikuti hari ini. Nah, selanjutnya, seperti biasa, ada rules yang harus kita ikuti, ada yang seperti biasa kita ikuti ya, yang kita biasa dengarkan dari pembawa acara sebelumnya. Yang pertama, teman-teman semua diharap mic-nya di-mute supaya tidak mengganggu berjalannya seminar. Karena ketika pembicara atau moderator membawa acara akan terganggu suaranya kalau ada teman-teman yang nggak mute mic-nya. Untuk yang kedua, nanti ada sesi tanya jawab. Di sesi ini pun ada sesi tanya jawab. Teman-teman silakan perhatikan. Kalau ada hal yang membingungkan dan ingin diketahui, silakan mempersiapkan pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab, teman-teman bisa menggunakan mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan diakomodir untuk dibacakan. Kemudian nanti setelah
webinar ini akan dibagikan form evaluasi. Teman-teman diharapkan yang mengikuti memberikan evaluasi supaya kami juga boleh mengetahui apa yang kurang dari kami. Kemudian untuk teman-teman yang koneksinya terputus, bisa masuk kembali dengan link yang pertama masuk, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk kita memulai webinar ini, mari kita berdoa. Ada beberapa pokok doa, teman-teman dipersilakan mengambil posisi yang baik, senyaman mungkin untuk bisa berdoanya khusyuk ya. Ada 3 pokok doa yang akan kita naikkan, teman-teman nanti berdoa masing-masing di tempatnya bersama-sama kita. Yang pertama, mari kita mengucap syukur untuk semua rangkaian yang sudah dilalui. Mari kita mengingat kembali banyak hal yang kita sudah terima dari banyak pembicara, kita patut mensyukuri itu. Mari dengan mengangkat suara kita berdoa pokok doa ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk rangkaian yang kami ikuti webinar ini. Kami bersyukur Tuhan yang mengizinkan webinar ini boleh berlangsung memimpin kami dan memanggil banyak bicara sama kami. Untuk belajar mengenai apa yang perlu kami ketahui, hal-hal yang kami perlukan di masa kami akan bekerja nantinya. Kami bersyukur untuk setiap pembicara yang sudah Tuhan berikan hati untuk menyediakan waktu sharing bersama dengan kiranya yang kami pelajari, kami boleh pegang dan menjadi bekal kami masuk ke dalam dunia pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk sesi yang terakhir ini, kiranya Tuhan memberi berkat kepada kita untuk apa yang nanti pembicara boleh sampaikan, kita bisa mengerti dengan penuh, kita bisa mengerti dengan jelas untuk setiap pertanyaan yang kiranya dapat juga dijawab oleh pembicara. Dan kita juga terkhusus mendoakan pembicara kita yang akan sharing. Kiranya Tuhan menjamah dia dan setiap sharing yang disampaikan adalah sharing yang baik. Mari kita mengangkat pokok doa yang kedua ini. Untuk sesi yang terakhir kami bersyukur Tuhan masih juga punya kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Cara kami menyampaikan dengan baik, yang disampaikan adalah sharing. Rekan kami yang ikut, untuk pokok doa yang ketiga, mari kita mendoakan satu sama lain. Kita mendoakan teman-teman kita sesama mahasiswa tingkat akhir, untuk setiap orang yang masih bergelut dengan penelitiannya, untuk teman-teman yang sudah lulus dan sedang memikirkan rencana kehidupan ke depan, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Kiranya kita boleh memikirkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan ke depan, nggak hanya memikirkan apa yang menurut kita baik dan nyaman. Bila kita saling mendoakan satu sama lain di tengah-tengah pergumulan yang berat, biar kita juga dapat penghiburan daripada Tuhan. Mari kita mendoakan satu sama lain. Kami berdoa untuk sesama kami, ya Tuhan.
Kami bersyukur untuk kesempatan menaikkan pokok doa ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mendengar, kiranya Engkau berkenan memimpin kami dan memberkati kami. Dan terus saat ini sekali lagi kami berdoa bagi kami dan bagi pembicara. Ya Tuhan memberkati kami sekalian dan kami boleh mendapat berkat yang baik. Modal kami menjalani kehidupan kami ke depan. Dan berkati juga hari ini setiap kebutuhan kami, setiap peralatan yang kami pakai, dan kami boleh mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik. Untuk selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sharing dari Pak Daniel, ada baiknya kita menaikkan satu pujian dulu yang berjudul Hidup Bagi Kristus. Mari kita menyanyikan. Tuhan kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang kasih, melakukan segala kerjaan. Ku mau hidup bagi Tuhan kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang kasih, melakukan yang kerjakan. Ku mau hidup
Ya, lagu yang baik sekali. Kiranya kita menyanyikannya dengan satu komitmen yang serius ya di hadapan Tuhan untuk hidup bagi Kristus. Selanjutnya mari kita mempersiapkan hati, akan mendengarkan sharing dari Pak Daniel. Kepada Pak Daniel dipersilakan. Masih mute, Pak. Ya, sorry, saya ulang. Jadi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan bagaimana mengintegrasikan antara iman dan pekerjaan. Ya, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon anugerah-Mu, kami memohon kiranya Roh Kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan hadir dan menyatakan firman Tuhan dalam pribadi kami lepas pribadi. Kiranya melalui kesempatan bersama kami belajar akan firman Tuhan tentang relasi iman dan kerja. Kiranya Tuhan juga boleh menolong kami sehingga ke depan kami boleh terus menjadi murid Kristus, bukan hanya di kampus tapi justru kami boleh menjadi murid-Mu di dalam dunia kerja. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami masing-masing dan waktu perenungan kami, waktu pembahasan kami, pembagian materi ini dalam tangan kasih Tuhan dan Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya share screen ya. Yosua udah matiin share screen-nya belum ya? Kok belum bisa saya ini? Oh, oke. Udah ya. Ini udah ke share belum? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, thank you. Ini udah? Sudah, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Ya, kita hari ini kita akan bahas tentang sesi terakhir ya. Tadi kalau dari penjelasan moderator ini sesi terakhir bicara masalah how to integrate faith and work. Jadi kalau teman-teman ingat sesi pertama saya menceritakan tentang seorang yang namanya Matius, lulusan IPB tahun 2015. Dia aktif di PMK, lulus usia 23 tahun. Cari kerja, diterima, bekerja 5 tahun di suatu perusahaan, masuk jadi manajemen trainee dan sampai saat ini dia dipercaya sebagai supervisor. 1 tahun kemudian dia menikah dan bersama istrinya dia tinggal di Parung Panjang. Nah, coba kita bayangkan kehidupan Matius, bagaimana aktivitas Senin sampai Jumat mereka. Dia, berapa tahun lamanya dia akan bekerja? Berapa lama rata-rata waktu akan habis di dunia kerja? Jadi, waktu sesi pertama, teman-teman ingat, semoga kita semua ikut ya di sesi pertama atau pernah membaca PowerPoint saya, tapi kira-kira inilah yang akan kita hadapi gitu ya. Kita itu hidup kita habis waktu-waktu kita, hari-hari kita ya di tempat kerja. Ya, Senin sampai Jumat mungkin hampir 50-60 jam kita akan menghabiskan waktu, kalau plus perjalanan lebih panjang lagi. Terus berapa tahun? Kemarin saya singgung kita rata-rata kerja bisa sampai 35 tahun, 40 tahun. Hampir 2/3 hidup kita pasti akan kerja. Ya, sampai pensiun ya, bahkan orang pensiun juga pengen kerja gitu ya. Terus jadi ini waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu bayangkan kalau dalam dunia kerja kita seperti ini gitu ya. Faith and work itu panahnya berbeda gitu. Wah, menurut saya kita akan, pertama pasti kita akan frustasi. Terus frustasi kita akan meningkat. Terus lama-lama yang paling bahaya, ini menjadi satu kebiasaan gitu ya. Dan kita tidak sadar bahwa ini something wrong. Itu bahayanya. Jadi seolah kita hidup dalam dua dunia. Seolah kita hidup dalam, kalau faith itu bicara di hari Minggu, kalau work itu bicara dari hari Senin sampai Jumat.
Jadi seolah-olah kita hidup dalam dua sistem. Ya, dua sistem, dua pola pikir, dua dunia. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang munafik. Ya, kita menjadi orang yang double gitu ya. Double prinsip. Wah, itu repot itu ya. Dan akhirnya bayangkan 40 tahun kita akan seperti itu ya. Tapi ketika kita 35 tahun menjadi orang yang munafik, status kita menjadi apa ya? Menjadi orang munafik gitu ya. Kalau 45 tahun kita jadi orang yang menipu dalam dunia kerja, status kita jadi apa? Ya jadi penipu. Jadi penting sekali ya, penting sekali untuk kita terus-menerus melihat dan berusaha untuk mengintegrasikan, karena memang kesaksian kita sebagai orang Kristen, ya kesaksian kita sebagai murid Kristus tuh tempat untuk kita bersaksi itu di mana sih? Tempat untuk kita bersaksi di dunia kerja. Ya. Karena disitulah waktu paling banyak Tuhan tempatkan kita. Disitulah waktu yang paling banyak kita menghabiskan waktu kita. Dunia kerja itu seperti kita dalam tanda petik, kita akan keluar apa adanya gitu. Kita nggak akan bisa menyembunyikan sesuatu dalam dunia kerja. Karena 50 jam kita akan ketemu dengan orang-orang itu terus. Jadi siapa kita pasti akan ketahuan. Bagaimana kita pasti akan ketahuan. Karakter, sikap, dan sebagainya kita pasti akan ketahuan. Jadi prinsip tentang kerja, saya nanti akan mengulang beberapa slide saja yang penting. Itu penting sekali untuk kita punya, sehingga itu karena apa? Karena tanpa prinsip maka kita tidak akan mampu mengintegrasikan iman dan kerja. Ya. Integrasi iman dan kerja itu adalah tindak lanjut ketika kita sudah mengenal atau tahu prinsip kerja. Ya. Jadi ini penting, saya akan ulang sedikit aja berapa slide. Allah menciptakan manusia untuk bekerja dan terlibat dalam pekerjaan dalam dunia ini. Ini jelas ya, bulan lalu saya sudah angkat gitu ya, bahwa manusia diciptakan dalam DNA-nya itu untuk bekerja. Karena apa? Karena ini pekerjaan, karena Allah sendiri adalah Allah yang bekerja. Ya, dan kalau kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, maka kita adalah menjadi gambar dan rupa Allah sama seperti Allah yang adalah juga bekerja. Kejadian 1, kejadian 2, aktivitas Allah itu dianggap sebagai suatu pekerjaan. Ya. Sampai di Yohanes 15 ayat 7 ya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi pekerjaan memiliki martabat, karena kerja adalah suatu yang Allah lakukan, dan karena kita melakukannya mewakili Allah. Jadi ini penting ya, prinsip-prinsip ini. Saya pikir kita bisa mengintegrasikan iman dan kerja kalau kita memahami konsep bahwa kita itu utusan Allah. Kalau kita tidak memahami bahwa kita itu wakil Allah, utusan Allah, buat apa saya mengintegrasikan iman saya dalam dunia pekerjaan? Lebih baik ya udah bekerja, melayani, atau bekerja sebaik-baiknya, dapat uang, kerja keras, punya rumah, yang penting nanti bahkan bisa menyumbang ke misionaris misalnya gitu, sponsorin gereja, membangun gereja gitu ya. Jadi akhirnya kita menjadi seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak menjadikan bahwa kerja itu adalah bagian dari vocation, dari panggilan Allah bagi kita, dan kita ada di dunia pekerjaan itu sebagai misionaris Allah. Kalian terjun kemarin akan dibukakan ya, minggu-minggu lalu dibukakan tentang bidang-bidang pekerjaan. Ada yang di pangan, ada di banking, di ekonomi, dan macam-macam gitu ya. Itu kalian ada sebagai misionaris Allah di situ, sebagai wakil Allah, utusan Allah di situ. Jadi hidup saudara itu dinilai bukan dari berapa banyak uang yang Anda berikan ke gereja atau kalian sumbang, tetapi bagaimana kalian menjalani hidup sebagai wakil Allah dalam dunia pekerjaan.
Saya ini saya dapat satu quotation seperti ini, bagus. Jika kamu adalah seorang penyapu jalan, ini Martin Luther King ya, pendeta Martin Luther King, dia mengatakan jika kamu adalah seorang penyapu jalan, sapulah jalan seperti Michelangelo melukis, seperti Shakespeare menulis puisi, seperti Beethoven mengaransemen musik. Sapulah jalan sebaik mungkin, sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berhenti dan berkata, di sini telah tinggal seorang penyapu jalanan yang melakukan tugasnya dengan baik. Ini kalau bicara masalah integrate faith and work, saya pikir kalimat ini sudah mencukupi gitu ya. Faith and work tidak bisa berintegrasi tanpa kita memberi yang terbaik, memiliki etos kerja yang terbaik. Karena orang lihat dalam dunia pekerjaan ya nanti ya, kalian boleh, wah saya rajin nih ke gereja. Kalian bisa cerita sama teman-teman kerja saudara, saya rajin ke persekutuan, saya rajin ke gereja. Saya setiap pagi jam 7 saya datang ke kantor, saya saat teduh di kantor, baca Alkitab. Itu semua baik gitu ya. Baik. Teman-teman mungkin akan menghargai gitu. Tapi yang paling teman-teman lihat bukan karena kalian sebagai seorang Kristen di situ, bukan karena kalian sebagai seorang Kristen yang rajin ke gereja atau rajin saat teduh di dunia kerja, tapi kalian perform nggak? Kalian punya etos kerja nggak yang baik? Kalian memiliki kualitas kerja yang baik nggak? Itu yang akan dinilai kan, dengan kalian memiliki kualitas pekerjaan yang baik, etos kerja yang baik, orang akan melihat gitu ya. Nanti saya akan bawa, kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Tapi intinya seperti ini. Walaupun Anda itu, ini si Martin Luther King mengatakan, walaupun Anda itu hanya seorang penyapu jalan. Ya kadang-kadang kita orang nyapu, kita nggak akan nyapu jalan tuh, kita tahu kalau di Jakarta hanya lihat warna bajunya aja ya, tanpa ada nama kadang-kadang di situ. Tapi walaupun hanya seorang penyapu jalan, sapulah jalan sampai penghuni surga dan bumi akan berhenti. Saya yakin nanti kita bekerja lebih daripada penyapu jalan. Dalam tugas dan tanggung jawab kita mungkin lebih besar. Tapi bekerjalah. Itulah integrasi iman dan kerja. Saya kemarin ketemu dengan alumni yang di kantor pajak di Jakarta. Banyak ya alumni kita di Departemen Keuangan sama ini ya, alumni STAN gitu ya, di perpajakan. Dia cerita gini, Bang, alumni STAN Kristen itu hanya ada 2, Bang. Ada 2 jenis. Yang satu, dia bekerja keras, habis-habisan, tapi korup, Bang. Yang satu, dia rajin, tapi nggak perform, Bang. Cuma gitu aja. Jadi artinya apa? Menyedihkan banget gitu ya. Orang yang perform tapi korup. Orang yang rajin, tapi ya nggak perform. Dia baik, tapi nggak dianggap di kantornya gitu ya. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini singkat aja, jadi bekerja bukan terutama untuk sesuatu yang dilakukan seseorang untuk hidup, tetapi sesuatu yang untuknya orang hidup. Ini kalimat ini sederhana ya, tapi susah nanti kalau kalian jalani. Ya, susah ya, karena biasanya kita akan tergoda menjadikan bekerja itu sebagai segala-galanya, bahkan lebih besar daripada hidup kita, bahkan lebih besar daripada Tuhan kita. Ya, pekerjaan seharusnya adalah ekspresi sepenuhnya dari kemampuan si pekerja, sarana dia untuk mempersembahkan diri pada Tuhan. Sorry, ini saya cepat aja ya. Jadi pekerjaan dari DNA ini minggu lalu
bulan lalu udah saya angkat, dan ini, jadi ingat bahwa kita bekerja dalam dunia milik Bapa. This is my Father's world. Jadi kita wakil Bapa untuk mengelola dengan baik dunia pekerjaan ini. Ya, jadi jangan sampai ini ya, ingat yang kemarin kesimpulannya ini, bekerja bukan kutukan, bekerja bukanlah penjara, bekerja juga bukan sekedar cari sandang pangan dan papan. Jadi kita harus sande mande itu harus tadi ya, integrasi ya, gap. Ya, sekarang kita bicara masa integrasi faith and work, sebenarnya materi yang hampir sama, tapi saya tertarik dengan kalimat ini foto nyata ya, sebuah chapel di Vatikan. Coba lihat fotonya ini, isinya penuh dengan lukisan, namanya Sistine Chapel. Kalau kalian masuk ke situ tuh agung banget, luar biasa banget. Kanan, kiri, atas semuanya lukisan Michelangelo. Ya, ada satu kisah di mana suatu ketika seorang teman Michelangelo tuh kebingungan. Dia lihat Michelangelo tuh begitu teliti melukis sampai di pojok-pojok bagian-bagian yang bagian yang atas pojok gitu yang orang nggak akan bisa lihat kalau nggak naik tangga gitu ya. Kalau dari bawah gitu dia nggak akan kelihatan karena tertutup bagian itu. Tapi si Michelangelo itu melukis dengan sangat perfect, walaupun bagian-bagian yang mungkin seumur hidup nggak akan dilihat orang lagi kecuali dia atau kecuali orang yang bersih naik tangga terus bersihin lukisan itu. Seorang teman Michelangelo itu berkata, ngapain kamu capek-capek seperti itu? Kan nggak ada orang yang ngelihat kamu. Kan nggak ada, siapa ngapain kamu? Si Michelangelo menjawab, Allah melihat. Allah melihat. Jadi dia melihat pekerjaannya itu integrate dengan iman dia gitu ya. Bahwa dalam dia bekerja semaksimal mungkin bukan hanya untuk dinilai oleh orang gitu ya. Bukan hanya untuk performs gitu ya. Bukan hanya untuk dia mendapatkan uang yang banyak. Tapi ketika dia bekerja karena apa? Karena this is my Father's world. Karena Allah melihat. Ya, kalian sebagai orang keuangan, karena Allah melihat. Kalian sebagai sales, Allah melihat. Kalian sebagai peneliti pangan, Allah melihat. Dan pertanian, Allah melihat. Karena this is my Father's world. Saya ada satu video, tapi nanti nggak usah diputar, kayaknya pasti akan susah nanti jaringannya. Dan biasanya di Zoom atau Google Meet memang agak susah ya, karena rate itu BPS-nya beda. Jadi nanti bagi peserta nanti akan dikirim oleh panitia link YouTube-nya. Kalian nonton video itu, video klip itu singkat 3 menit ke 4 menit saya lupa. Video yang bagus banget tentang faith and work. Ya. Tonton sekali 2 kali gitu ya untuk kalian bisa memahami tentang video klip ini. Saya lanjut aja ya biar waktunya lebih. Jadi saya mau mengajak secara singkat nanti review tentang kitab Daniel ya sebelum kita masuk ke tanya jawab. Kalau kita belajar tentang Daniel maka Tuhan itu tempatkan Daniel di sejarah Israel yang paling suram, paling gelap. Ya, dia bekerja dalam sebuah buku most toxic workplace. Jadi apa? Toxic itu apa ya? Toxic itu seperti racun. Kalian nanti kalau masuk ke dalam dunia kerjaan jangan dipikir kalian akan waduh selamat datang. Jadi seperti dunia kerja itu akan lancar dan enak dan enggak. Dalam satu buku dikatakan dunia kerja itu seperti toxic workplace. Dunia yang penuh racun. Dunia yang memang penuh dengan berbagai karena dunia kerja itu dunia yang telah jatuh dalam dosa kan. Orang-orang yang bekerja di situ juga orang-orang yang telah jatuh dalam dosa. Sistemnya juga telah tercemar oleh dosa.
Jadi kalau kalian dimanapun kalian kerja pasti akan mengalami tantangan, hambatan, berhadapan dengan namanya dosa, racun. Yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan teracuni gitu ya. Bukan kita mempengaruhi dunia kerja, tapi dunia kerja yang mempengaruhi karakter kita, sikap kita, pandangan hidup kita, cara pandang kita. Oh banyak banget gitu ya alumni-alumni yang di PMK-nya luar biasa maju, aktif, tapi begitu 5 tahun bekerja, berubah total karakternya. Ya, beda value-nya, konsepnya. Karena apa? Karena dia kalah ya, akhirnya bukan mempengaruhi dunia kerja, tapi dunia kerja lah, toxic workplace inilah yang mempengaruhi dia. Ya. Nah, Daniel tuh menariknya bukannya dia dipengaruhi, tapi dia mempengaruhi dunia kerja. Dunia kerjanya yang sangat tidak mengenal Allah, ya, yang luar biasa berat. Dan status Daniel pada waktu dia datang bukan bos, dia bukan manajer, bukan GM, bukan direktur gitu ya. Tapi statusnya orang buangan, terus negeri kalah perang, tidak punya hak, orang yang dipekerjakan. Namun bedanya satu, dia tahu panggilannya. Ya. Daniel tahu visi Allah, dia tahu mengerti firman Tuhan, dan dia tahu visi Allah. Jadi apa rahasia Daniel? Pertama tadi ya, dia mengetahui tujuan Allah dalam hidupnya dan bangsanya. Jadi ketika bagaimana kita bisa mengintegrasikan iman dan kerja? Pertama-tama adalah kalian harus tahu kenapa Allah menempatkan saya di situ. Kalian harus tahu kenapa Allah menempatkan saya di bidang misalnya pertanian. Kenapa Allah menempatkan saya di bidang misalnya entrepreneurship atau pangan, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi hal yang pertama, dia tahu dengan jelas kenapa dia dan juga bangsanya ada di Babel. Ini kalau sudah perhatikan, singkat aja ya. Ini di Daniel pasal 9 ayat yang kedua, dia mengatakan, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, ya ini 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan untuk berdoa dan bermohon. Dan artinya panjang itu Daniel pasal 9, di mana dia minta ampun terhadap bangsanya yang telah jatuh dalam dosa, dan dia tahu dengan jelas bahwa dia ada di situ bukan karena Allah tidak mampu atau karena Allah kalah perang, atau bukan karena Dewa Babel itu lebih berkuasa daripada Allah Israel, tidak. Tapi dia ada di situ karena Allah Israel menyerahkan mereka kepada bangsa Babel. Dan dia ada di situ juga karena apa? Itu dia kan tadi di Daniel pasal 9 mengacu ke gulungan kitab Yeremia, dan salah satu tulisan Nabi Yeremia yang dikirim oleh Nabi Yeremia ke orang-orang pembuangan itu Yeremia pasal 29 ya. Dia mengatakan, usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oleh karena dia tahu seperti itu, maka Daniel luar biasa, dia perform, kalau saudara perhatikan, dia itu hidup sebagai hamba Allah, ya, dan dia tahu statusnya gitu ya, dan dia tidak kompromi di tengah dunia yang dia kerja di tengah bangsa yang mengalahkan bangsanya gitu ya, seolah dewanya itu menang, ya. Jadi akhirnya apa? Ketika dia sadar tujuan Allah, maka dia tahu juga bahwa ada batas. Dia diganti nama, dia setuju, dia nggak masalah namanya diganti sama salah satu nama Dewa Babel gitu ya. Tapi ketika dia
diminta untuk makan makanan najis, di mana akhirnya dirinya akan menjadi najis, dan ketika dirinya jadi najis maka dia tidak akan bisa berdoa kepada Allahnya. Daniel menolak. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Jadi kalau menurut saya ya, rahasia untuk kita mengintegrasikan iman kita dengan pekerjaan kita, pertama, yang kedua adalah bicara masalah kita jelas siapa kita gitu ya. Oh, tawaran dalam toxic workplace itu ya, itu banyak. Kalian masuk dalam, saya pikir dalam bidang apapun tuh sudah jatuh dalam dosa. Tawaran untuk terlibat dalam dosa, tawaran untuk mengikuti pola dosa, itu pasti akan terjadi. Ya. Tapi ada sesuatu yang bisa kita tolerir, ada sesuatu yang prinsipil. Oleh karena itu, kalau dalam sebuah artikel, setiap kita harus punya margin atau punya batas yang jelas. Apa yang menjadi prinsip dan apa yang Anda mau lakukan dan atau ada yang tidak lakukan, dan tegas. Jadi sebelum melangkah jauh, pertama itu kalian harus tulis gitu ya, sebenarnya saya ini siapa, kenapa saya ada di sini, dan apa prinsip saya. Jadi itu mencegah untuk kita tidak kehilangan identitas kita. Ya. Hanya sekedar kalau ini saya ingat di 1 Petrus jelas ya, kita adalah umat Allah, ya, kita ditebus bukan menjadi umatnya, ya, dan kita ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Oke, terus yang ketiga, cara hidup yang bekerja dan cara kerja yang baik. Ini yang terakhir gitu ya, nanti silakan kita bisa tanya jawab secara singkat. Cara hidup dan cara kerja. Jadi kalau kalian perhatikan kitab Daniel tuh menceritakan tentang bagaimana Daniel hidup dan bagaimana Daniel bekerja. Ini tidak bisa dipisah ya. Hidup dan bekerja itu transparan. Kalau saudara perhatikan Daniel, anggap saya contoh ya, di Daniel pasal 1. Cara Daniel bekerja. Habis-habisan ya. Bayangin, dia kerja di Babel yang bahasanya total berbeda dengan bahasa Israel. Ya, bahasa Israel itu bahasa Ibrani, bahasa Babel itu bahasa Mesopotamia. Itu total berbeda, karakternya juga beda. Terus apa yang Daniel pelajari? Bangsa Babel itu salah satunya ya banyak tafsir-tafsir mimpi lah, santet-santet lah mungkin gitu ya, karena orang Kasdim itu terkenal dengan bahasa Kasdim, itu bahasa Persia yang luar biasa ya. Intinya makanya raja kalau mimpi selalu panggil orang pinter gitu ya. Jadi dia bekerja dengan, saya pikir ya dia pelajari itu sehingga dia tahu kalau ditanya ya. Dan ketika dia ditanya dia tahu juga bahwa ternyata bukan ini, tapi itu yang atau cara Allah yang lebih baik. Tapi kan sebelum kita memberitahu bahwa ini ada cara yang lebih baik, kita harus membuktikan bahwa kita menguasai yang lama. Walaupun itu memang kalau saudara perhatikan, sebagai penasihat raja, sebagai orang-orang yang kerja di istana ya harus belajar semua gitu ya. Saya ingat lagi dari 1 Petrus pasal 2, ya mau nggak mau ya, milikilah cara hidup yang baik. Karena apa? Mereka melihat perbuatanmu. Jadi bicara masalah integrasi itu apa ya? Tidak akan bisa hanya kita mengatakan kita berdoa atau kita sedikit ngomong tentang Yesus gitu ya. Tapi kalau hidup kita nggak, yang dilihat tuh bukan omongan kita, tapi hidup kita, perbuatan kita. Ya, jadi hiduplah sebagai hamba Allah. Oke, sampai di sini saya persilakan untuk mungkin ada yang saya kembalikan ke moderator, mungkin setelah itu boleh tanya jawab singkat, boleh silakan.
yang bisa lewat mic dihidupkan atau lewat chat kalau malu-malu. Sesi tanya jawabnya cuma bisa 10 menit ya teman-teman. Nanti ya coba dipercepat pertanyaannya kalau ada. Mungkin Pak, Ya, sembari nunggu yang lain, saya ada pertanyaan ya, nih Pak. Yusuf. Kan tadi dalam memilih pekerjaan kita juga harus benar-benar tahu untuk apa kita ada di situ Ya. gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa langsung benar-benar tahu nih untuk apa gitu ya Pak. Nah, apa sih yang bisa menjadi jaminan buat kita ya kalau satu bekerja di situ Pak, dan kita bisa mengerti kita mau apa dan kita bisa memberi berkat di situ. Kira-kira apa ya Pak yang menjadi jaminan di dalam kita memilih pekerjaan? Begitu Pak. Oh ya, sebenarnya kan gini, tadi kembali ke prinsip bahwa ini nih dunia milik Bapa. Jadi semua bidang-bidang pekerjaan yang membawa kebaikan bagi dunia ini, bagi sesama, bagi kemajuan manusia dan ilmu pengetahuan, itu suatu pekerjaan yang diperkenan, dikehendaki oleh Bapa untuk kita lakukan. Jadi saya pikir kita nggak dipredestinasikan seperti keselamatan ya. Kamu harus ke sini, harus ke situ, kamu harus masuk ke Nestle gitu ya. Kalau nggak masuk ke Nestle kamu berdosa, bukan gitu ya. tapi kita harus pegang prinsip bahwa dunia ini milik Tuhan, dan oleh karena itu ketika kita melamar tentu kita harus berdoa, dan kita melamar, kita lihat, kita survei, kita pelajari perusahaan itu, kita berdoa, dan kalau akhirnya kita diterima, ya itu pergumulan itu suatu proses kontinu ya, di mana kita boleh terus memahami bahwa bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan dalam saya ada di sini. Nah itu jawabannya nggak akan bisa seperti matematika 1 + 1 sama dengan 2, tapi jawabannya adalah dalam arti kita harus menjaga relasi kita pribadi dengan Tuhan, dan kita akan semakin peka akan pimpinan Tuhan selangkah demi selangkah. Seperti itu. Tapi prinsip utamanya tadi ya, semua pekerjaan itu baik, mulia, bermartabat ketika semua pekerjaan itu demi kemajuan, mendatangkan shalom bagi dunia ini. Jadi Tuhan tempatkan kita di mana ya nggak masalah, tapi bagaimana kita bekerja itu jadi pergumulan kita. Gitu, Joshua. Iya baik. Ya makasih Pak. Ya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan nggak ya? Langsung aja teman-teman. Soalnya kita sesi bertanya jawabnya sampai jam 2 saja. Ada pertanyaan? Silakan. Bingung mungkin ya. Gak apa-apa kalau nggak keburu, nanti boleh chatting ke panitia, nanti kalau ada 1, 2 dikategorikan pertanyaannya, nanti boleh saya jawab juga. Oke. Oh iya Pak. Oke. Itu ada itu. Iya, saya baru ingat. Ya silakan. Ini saya Gaby. Kemarin kan ada nitip pertanyaan tuh Pak. Tapi mungkin mirip sih sama pertanyaan Joshua tadi. Untuk kita fresh graduate, apakah mencari pekerjaan sebaiknya sesuai passion atau kebutuhan? Gitu. Karena banyak pengalaman seperti jurusannya kimia, tapi bekerjanya di bank gitu, financial. Atau banyak sekarang lulusan baru yang sebenarnya bekerja tidak sesuai dengan jurusan.
Jadi kita sebagai fresh graduate tuh sebenarnya harus bagaimana sih mencari pekerjaan gitu. Oke. Ya. Saya Dan jawab begini. Ya. satu lagi Pak, bagaimana mengetahui panggilan Tuhan jika kita belum tahu passion kita? Oke. Yang pertama dulu ya. Ya Pak. Menurut saya, bayangin ya, kalian Senin sampai Jumat 60 jam seminggu, sehari sebulan berapa jam, setahun berapa ratus jam habis di satu pekerjaan. Jadi menurut saya dalam bekerja itu berdoa untuk kalian bekerja sesuai dengan passion mungkin. Passion di sini bukan masalah jurusan ya. Passion sama jurusan mungkin agak sedikit beda gitu ya, karena di Indonesia banyak kadangkala ada orang yang misalnya jurusannya dia kuliahnya pertanian gitu ya. Ternyata kenapa dia masuk ke pertanian? Ya dulu karena ada abangnya yang di pertanian terus nyuruh masuk ke pertanian gitu ya, atau karena apa gitu ya. Tapi dalam perjalanan ketika dia kuliah di pertanian, dia menemukan ternyata passionnya masak misalnya gitu ya, atau apa koki atau apa gitu. Nah itu kan passionnya dia kan. Jadi ternyata orang ini passionnya bukan di pertanian tapi di misalnya kuliner gitu ya. Ya kerja berdasarkan passion, seperti itu. Karena disitulah kerja itu untuk apa sih? Kerja kan untuk mengekspresikan karunia dan talenta kita kan ya. Ya dalam bekerja kita sebenarnya menjadi sarana untuk kita boleh memuliakan Tuhan melalui karunia dan talenta kita. Karunia dan talenta kita yang kita berikan untuk mengelola dunia yang milik Bapa ini. Jadi kalau saya memilih tetap harus kerja berdasarkan passion dan berdoa untuk melamar pekerjaan-pekerjaan itu gitu ya, yang memang sesuai dengan minat kita, passion kita. Ya, jadi kalau saya sih nggak masalah, maksudnya jurusan berbeda banyak sekali gitu ya, karena memang awal mula kita milih jurusan itu kadang-kadang kan karena kita dulunya masih SMA, kita masih bingung-bingung, udah yang diterima mana kita masuk gitu ya. Tapi harusnya ke depannya kan kita bisa ada kesempatan lagi untuk kita boleh benar-benar menekuni apa yang kita yang menjadi karunia atau menjadi passion kita gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kebutuhan juga, kalau kebutuhan terus bayangin bagaimana penderitaan kita ya. Kita mengerjakan sesuatu yang kita nggak minati gitu ya. Seperti itu. Oke. Yusuf ada. Selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan di chat dari Margareta atau Geta. Dia ini punya pertanyaan Pak. Toxic workplace sendiri itu gimana cara mendeteksinya? Bukankah lingkungan kerja nanti sangat mempengaruhi sikap kita dalam melaksanakan tanggung jawab sehari-hari? Nah, itu pertanyaan dari Bukankah apa? Geta, Pak. Kira-kira tadi, bukankah apa? Bukankah lingkungan kerja nanti sangat mempengaruhi sikap kita dalam melaksanakan tanggung jawab sehari-hari? Oh iya. Nah, itu pertanyaan. Jadi, kalau saya melihat dalam buku itu juga diceritakan bahwa toxic workplace itu suatu suasana kerja yang akhirnya memengaruhi diri kita atau produk yang dihasilkan dalam perusahaan itu dan lain sebagainya yang memang tidak sesuai dengan iman gitu ya, karena akibat dunia yang jatuh dalam dosa. Nah, intinya kalau saya katakan bahwa semua dunia kerja itu pasti akan mengandung toksit. Betul kan? Karena apa? Karena dunia kerja itu sendiri sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Kalian kerja di pendidikan, sistem pendidikan hancur-hancuran juga gitu, sekolah-sekolah itu gitu ya. Ketidakadilan, keserakahan manusia, itu kan toksit ya. Orang saling sikut menyikut ya. Dalam kerja tidak saling support tapi saling menjatuhkan. Itu kan toksit. Jadi itu akibat dosa. Jadi semua kalian mau kerja dimanapun pasti akan menghadapi itu. Gitu. Jadi kita tidak akan bisa menghindari
namanya dunia yang telah jatuh dalam dosa, dunia yang ada dalam kegelapan. Tapi justru kalau kata Tuhan, ya di tengah kegelapan itu dibawa terang gitu ya. Tunjukkan terangmu. Jadi kita makanya Tuhan Yesus mengatakan kamu seperti domba yang kuutus di tengah serigala gitu ya. Itu bukan hanya dalam hal kita pelayanan, tapi ayat itu kalian harus tetapkan juga nanti ketika kalian dalam dunia kerja. Ya kalian seperti domba yang diutus tengah serigala. Artinya apa? Artinya domba itu sendiri tidak punya kekuatan. Kekuatannya melawan serigala apa? Terletak di mana? Di gembalanya ya. Ketika ada gembala yang menjaga dia, walaupun ada kawanan serigala, yang menyebabkan dia masih terus bertahan itu apa? Sang gembala yang menjaga. Domba itu sendiri nggak akan bisa melawan serigala, tapi sang gembala yang bisa melawan serigala. Demikian juga dalam dunia pekerjaan, kadang-kadang kekuatan kita untuk kita boleh hidup sebagai anak Allah, hidup sebagai hamba Allah, itu Tuhan itu sendiri. Ya, kadang-kadang kalau kita pikirin tentang dunia kerja, susah untuk kita bisa melawan tanpa ada Tuhan yang menolong kita. Seperti itu. Ya, baik Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi sudah jam 2, kira-kira masih bisa jawab nggak ya Pak? Satu pertanyaan lagi nih. Oke, ini pertanyaan dari Ruben. Pertanyaannya, Daniel bisa dikatakan bekerja kepada bangsa Babel yang dipanggil Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Nah, kira-kira bagaimana kita menyikapi hal ini dan bagaimana kita nantinya bisa mengerti makna sebenarnya dari bekerja bagi Tuhan? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Saya agak kurang mengerti apa yang ditanya. Ruben bertanya, Daniel bisa dikatakan bekerja kepada bangsa Babel yang dipanggil Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda. Betul, Kira-kira bagaimana kita menyikapi hal ini dan bagaimana kita nantinya bisa mengerti makna sebenarnya dari bekerja bagi Tuhan? Ya, kalau saudara perhatikan, sebenarnya ada satu tulisan dari, jadi kita bekerja bagi Tuhan itu sebenarnya apa sih tujuan kita bekerja? Di sesi pertama sebenarnya kalau nggak salah saya udah pernah singgung gitu ya, bahwa kita bekerja bagi Tuhan itu artinya apa? Artinya ya kita bekerja untuk mendatangkan kebaikan atau shalom bagi dunia yang adalah milik Allah. Jadi misalnya gini, jadi bekerja bukan hanya kita yang penting saya tidak korup, ya, tapi harusnya kita bekerja bukan masalah kita tidak korup, tapi harusnya kita berjuang agar sistem korup di perusahaan kita itu semakin lama semakin hilang gitu ya. Sehingga percuma kadang-kadang orang Kristen seperti ini ya. Yang penting aku nggak nipu, yang lain nipu ya silakan aja gitu ya. Yang penting saya suci, yang lain nggak suci ya silakan aja. Nah, menurut saya panggilan kita bekerja bukan hanya sekedar untuk kita hanya sekedar mempertahankan diri kita kudus gitu ya, tidak. Tapi panggilan Tuhan dalam kita bekerja adalah mendatangkan shalom. Shalom itu berdampak ya. Kesejahteraan itu bukan hanya diri tapi bangsa. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan saya hadir di perusahaan A, maka perusahaan A itu yang dulunya misalnya tidak bayar pajak menjadi bayar pajak. Yang dulunya cheating, menipu konsumen, sekarang dengan kehadiran saya, perlahan-lahan perusahaan itu punya integritas atau track record yang baik. Seperti itu. Jadi kehadirannya membawa dampak seperti terang yang menyinari, garam yang menggarami, itulah panggilan kita. Tujuan Allah untuk menempatkan kita dalam bekerja. Seperti itu Yosua. Ya, terima kasih Pak untuk kesediaannya memberi jawaban. Sesi tanya jawab dan sharing kita sampai di sini. Diminta dengan kasih Pak Daniel untuk menutup sesi ini. Ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk
firman-Mu yang telah dibagikan tentang integrasi iman dan kerja. Ya Tuhan, kami sadar bahwa ketika Tuhan memperlengkapi kami di kampus, Tuhan juga boleh menolong kami untuk mengaplikasikannya nanti dalam dunia kerja. Sehingga kehadiran kami nanti dalam dunia bekerja bukan bagian dari merusak ciptaan Tuhan, tetapi justru menjadi bagian dari bagaimana kita membuat dunia milik Bapa ini menjadi dunia yang semakin baik. Pekerjaan sebagai marketing, pekerjaan sebagai entrepreneurship, pekerjaan dalam bidang pertanian, itu menjadi pekerjaan yang semakin hari semakin baik, mendatangkan kesejahteraan bagi yang lain. Kami akan bertempur dengan sistem yang telah menyimpang daripada Allah. Oleh karena itu, kekuatan kami hanya padamu Tuhan. Tolong kami, persiapkan kami, dan pimpin dan sertai kami. Sehingga ketika kami bekerja, kami boleh bekerja sebagai hamba Tuhan. Dan kami boleh bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman di IPB, Tuhan yang boleh terus menyertai dan memimpin hidup mereka ke depan. Terpujilah Engkau dan Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Daniel untuk sesi yang baik sekali. Selanjutnya, aku mau mengajak teman-teman sekalian kita menyanyikan satu buah lagu lagi. Kiranya lagu ini kita nyanyikan dengan satu komitmen yang serius di hadapan Tuhan. Jadi deklarasi iman kita untuk bekerja bagi Tuhan. Dari bagi Yesus.
Di semua rangkaian webinar kita diminta kembali kepada Pak Daniel untuk menutup dalam doa. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk webinar dan rangkaian seri 1 bulan terakhir ini tentang dunia pekerjaan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami semua yang boleh hadir dan terlibat dalam webinar dari minggu-minggu yang lalu sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya semua yang dibagikan melalui webinar ini boleh menolong kami untuk semakin mempersiapkan diri kami untuk menjadi wakil-wakil Allah dalam dunia pekerjaan. Kami boleh menjadi perwakilan Allah dalam bidang-bidang pekerjaan yang akan kami masuki ke depan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berpisah satu yang lain. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhanlah yang boleh memimpin dan menyertai hidup kami dari sekarang sampai Maranatha Kristus datang kedua kalinya. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Daniel. Selanjutnya teman-teman, tapi sebelum itu aku mau baca dulu profil dari bicara kita sekali lagi. Pembicara kita hari ini, sekali lagi aku bacakan profilnya, bernama Daniel Adi Pranata. Tunggu aku lihat contekan dulu ya. Dan pelayanan di Workplace Institute of Nusantara atau disingkat WIN. Nah, pengalaman bekerja juga pernah menjadi staf Perkantas dan terakhir menjadi Sekjen Perkantas Nasional dari tahun 97 sampai 2011. Tinggalnya sekarang ada di Jakarta, kemudian nomor HP-nya aku bacakan 0815 18 36 388. Teman-teman yang mau bertanya-tanya, sharing-sharing mengenai dunia pekerjaan bisa nanti menghubungi langsung kayak gitu. Itu dari profil pembicara kita. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Daniel untuk kesediaannya sharing kepada kami mahasiswa IPB. Dan yang terakhir sebentar. Yang terakhir aku mau bacain satu info. Ini titipan. Nah ini untuk yang terakhir ini ada dari gugus COVID-19. Ada info mengingatkan untuk kita bisa jangan ragu, ingatkan orang agar selalu jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan pakai sabun. Nah, orang yang berani menegur orang lain agar selalu jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, pakai sabun adalah orang yang peduli keselamatan bersama. Itu pesan dari gugus. Terima kasih untuk kesediaannya bergabung dari
bulan lalu sampai bulan yang sekarang dan ikut belajar bersama-sama dengan kita. Kiranya apa yang kita dapat mengerti, yang kita dapatkan dari setiap pembicara, kita bisa jadi model kita untuk menghadapi dunia yang baru, dunia pekerjaan setelah pasca kampus nantinya. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman. Berakhir sudah webinarnya. Bapaknya udah pergi. Buru-buru.